edukasi selain menjadi tujuan promosi hidup sehat, itu sangat perlu dilakukan atau sangat perlu selalu dilakukan sebagai bagian upaya untuk pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan diabetes yang dilakukan secara holistik. Materi edukasi itu terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama, tingkat awal di pelayanan kesehatan primer dan materi edukasi pada tingkat lanjutan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, untuk materi, apa yang menjadi materi pada edukasi tingkat awal di fasilitas kesehatan primer? Sebagai seorang edukator, ini sebaiknya mengetahui bahwa seorang edukator, edukasi pada tingkat primer, fasilitas kesehatan primer ini meliputi yang pertama materi tentang perjalanan penyakit diabetes. Jadi patofisiologinya harus dijelaskan. Kemudian materi selanjutnya adalah makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan diabetes secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah penyulit dan risiko yang terjadi pada diabetes mellitus. Materi yang selanjutnya adalah intervensi non-farmakologi dan farmakologi serta target pengobatan. Jadi di sini ada penjelasan umum tentang intervensi tindakan yang dilakukan untuk diabetesi secara non-farmakologi dan farmakologi serta target pengobatannya. Ya. Selanjutnya diterangkan interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat antihiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain. Jadi di sini nanti kan ada pengaturan makan. Ada pengaturan makan, ada kegiatan aktivitas fisik harian dan penggunaan obat antihipertensi. Jadi dalam pengelolaan asupan makan diterangkan apa, bagaimana dan mengapa asupan makanan itu sangat penting bagi seorang diabetesi. Apa, mengapa dan bagaimana aktivitas fisik itu sangat penting bagi seorang diabetesi. Obat antihiperglikemia oral atau injeksi insulin dan obat-obatan yang lain yang diminum atau dikonsumsi oleh seorang diabetesi itu dijelaskan pada di pelayanan kesehatan primer. Juga tentang cara pemantauan gula darah dan pemantauan hasil gula darah atau urin mandiri. Jadi seorang diabetesi diharapkan melakukan pemantauan glukosa secara rutin ya, kemudian pemeriksaan hasil glukosa darah atau urin. Jadi sebaiknya seorang diabetesi itu mampu mengambil darah sendiri, kan ada alat mungkin glukometer ya, alat untuk memantau kadar gula dalam tubuh secara mandiri di jaringan perifer, kemudian berapa nilai kadar gulanya
dia bisa mampu melakukan penilaian sendiri. Oh, kadar gula darah saya sekian. Berarti saya kadar tinggi atau rendah selama masih masa proses penata laksanaan. Misalnya tanggal 1 kontrol, kemudian untuk kontrol ulang tanggal 1 bulan depan. Nah, di antara waktu tanggal 1 bulan ini sampai tanggal 1 bulan depan ini kan ada jeda nih. Ini sebaiknya diabetesi melakukan pemantauan kadar gula. Jangan harapannya kadar gula itu turun manakala mau kontrol. Ya. Ini tidak bisa, tidak perlu Anda lakukan, tetapi bagaimana tetap stabil. Kemudian melakukan atau seorang diabetesi diberikan informasi, diberikan edukasi dengan pemeriksaan uji urin mandiri. Misalnya dengan stick juga bisa. Atau dengan adanya urin, kalau diabetesi itu buang air kecil di kamar mandi misalnya, dengan stick bisa pakai urin ya, tes dia hasilnya bagaimana, atau dia pantau apakah ada kristal-kristal di kamar mandi setelah diabetesi itu buang air kecil. Ya, itu harus dipantau. Ya. Kemudian selanjutnya dalam fasilitas pelayanan primer, kalau diabetesi itu di klinik Pratama atau di puskesmas, maka edukator juga akan memberikan informasi tentang gejala awal diabetes hipoglikemia dan bagaimana cara mengatasinya. Hipoglikemia ini nanti kadar gula yang turun, ada buyar, berpetan, keringat dingin yang keluar, kemudian rasa lapar yang amat sangat, gelisah. Nah, ini nanti akan diberikan informasi tentang penata laksanaan ini. Jadi ketika hipoglikemia maka diminta untuk segera minum manis. Caranya bagaimana nanti akan diterangkan oleh si edukator. Kemudian bagaimana alasan apa dan mengapa latihan jasmani itu sangat penting. Apa, mengapa, dan bagaimana latihan jasmani itu sangat penting bagi seorang diabetesi, maka itu akan diterangkan di sana, di fasilitas kesehatan primer. Mengapa olahraga penting? Mengapa, bagaimana olahraganya yang dianjurkan? Apa olahraga yang sebaiknya? Apa fungsinya? Bagaimana sebaiknya melakukan olahraga untuk tujuan apa, ya. Kemudian akan diterangkan dengan pentingnya perawatan kaki diabetes. Nah, di sini sangat penting sekali karena apa? Kaki adalah paling ujung dari pompa darah dari jantung. Nah, dia sangat berisiko apabila dia tidak memperhatikan kaki. Ya, misalnya apakah dia boleh, jadi kaki itu harus dilihat setiap hari, apakah ada luka, apakah ada jamur, ada yang lain di dalam kaki itu harus kita lihat setiap hari. Apakah dia selalu lembab, apakah harus dikeringkan, itu harus kita lihat setiap hari. Dan apa yang kita lakukan agar supaya kaki ini tidak kena infeksi. Ya, kukunya bagaimana? Perawatan kukunya bagaimana harus dilihat. Apakah harus dipotong, apakah harus dikikir, apakah
memotong kuku itu sampai dalam, itu akan diterangkan oleh seorang edukator, atau tugas guru menerangkan sampai sekian. Demikian. Kemudian juga dalam fasilitas menggunakan fasilitas keperawatan kesehatan ini akan diterangkan oleh edukator. Ya, jadi fungsi edukatif itu sangat penting sehingga si diabetisi bisa mengelola secara mandiri apa, mengapa, dan bagaimana saya harus melakukan kegiatan agar supaya kadar gula darah ini bisa dalam batas normal, tidak timbul penyulit. Itu diterangkan di awal. Seperti yang kemarin kami terangkan, akan di screening, selanjutnya akan diterangkan. Kemudian pada pelayanan kesehatan sekunder di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan, ya, kita akan dikenalkan, seorang diabetisi akan dikenalkan oleh edukator diabetes atau tenaga kesehatan tentang mengenal dan mencegah penyulit dari diabetes mellitus itu, ya. Mencegah dan mengenal dan mencegah penyulit akut dari diabetes itu. Kemudian pengetahuan mengenai penyulit diabetes, pengetahuan mengenai penyakit menahun diabetes mellitus akan diterangkan pada tingkat sekunder. Jadi ini sudah terjadi komplikasi, ya, pada pasien-pasien komplikasi, nanti kan dirujuk di rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, di situ akan diterangkan. Diabetisi akan mendapatkan informasi tentang ini. Kemudian juga akan diterangkan, edukator itu akan menerangkan, tenaga kesehatan itu akan menerangkan penata laksanaan diabetes bila diabetisi itu juga menderita penyakit yang lain. Misalnya diabetesi sudah disertai dengan diare misalnya, karena neuropati mudah sekali diare. Apakah dia dari obat anti diabetesnya atau karena neuropatinya, atau diabetes ada penyulitnya dengan hipertensi, nanti akan juga dilakukan edukasi, diberikan informasi secara komprehensif tentang penyulit diabetes. Apakah dia dengan diabetes, apakah dia pengelolaannya makan harus diganti dan sebagainya. Itu akan dilakukan di tingkat sekunder. Kemudian misalnya rencana untuk kegiatan khusus. Misalnya ada rencana kegiatan khusus, misalnya menempuh perjalanan jauh atau melakukan kegiatan olahraga prestasi, maka disitulah nanti akan diterangkan menata laksanaannya. Ya, ini di tingkat sekunder. Kemudian tentang pemeliharaan atau perawatan kaki diabetes. Dia nanti akan ditunjukkan, diabetes akan ditunjukkan tentang pemeliharaan atau perawatan kaki diabetes, ya. Nah, itu dia edukasi yang harus dilakukan untuk seorang edukator diabetes, dan informasi yang harus didapat oleh seorang diabetisi agar supaya dapat informasi yang jelas tentang penyakit penyulit dan tata laksananya yang dilakukan, tata laksana yang dilakukan oleh diabetisi. Nah, itu tadi edukasi diabetes.
di tingkat primer dan sekunder. Salam sehat.